A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia dan alam dengan keseimbangan dan kesempurnaan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Mafiroh dari kelas B25, Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Sunan Gresik. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan paparan mengenai hubungan manusia dan alam dalam perspektif Islam. Topik ini penting untuk kita pahami, karena Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia, tetapi juga memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana manusia seharusnya memperlakukan alam sebagai amanah dari Allah. Melalui presentasi ini, kita akan meninjau konsep-konsep dasar yang membentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, serta nilai-nilai yang mendasari etika lingkungan dalam ajaran Islam. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman baru bagi kita semua. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana konsep penciptaan manusia menurut Islam? Kedua, bagaimana konsep penciptaan alam menurut Islam? Ketiga, kedudukan manusia dan alam dalam pandangan Islam. Yang keempat, tujuan diciptakannya alam semesta menurut Al-Quran. Yang kelima, prinsip-prinsip etika lingkungan dalam Islam. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan manusia dengan alam menurut perspektif Islam. Saja ke pembahasan yang pertama mengenai konsep penciptaan manusia. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Manusia tidak hanya diciptakan dengan tubuh jasmani, tetapi juga dengan akal, hati, dan ruh. Akal menjadikan manusia mampu berpikir, sedangkan hati menjadikan manusia mampu merasakan dan berempati. Namun, keistimewaan terbesar manusia adalah ketika Allah menjadikannya sebagai khalifah di bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Jadi, tugas manusia bukan hanya hidup dan berkembang biak, tetapi memelihara bumi, menegakkan keadilan, dan menjaga keseimbangan ciptaan Allah. Lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai konsep penciptaan alam menurut Islam. Alam semesta bukanlah terjadi secara kebetulan. Semua ini, gunung, laut, langit, udara, hewan, dan tumbuhan adalah hasil ciptaan Allah dengan tujuan yang sangat teratur. Dalam surah An-Nahl ayat 15, Allah berfirman, "Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu." Ayat ini mengajarkan bahwa setiap unsur alam memiliki fungsi. Gunung sebagai pasak bumi, hujan sebagai sumber kehidupan, tumbuhan sebagai penyedia oksigen dan makanan. Semua bekerja dalam harmoni, saling mendukung satu sama lain. Maka, jika manusia merusak satu bagian dari alam, sebenarnya ia sedang mengganggu keseimbangan yang telah Allah tetapkan.
Masuk ke pembahasan yang ketiga tentang kedudukan manusia dan alam dalam pandangan Islam. Dalam Islam, kedudukan manusia terhadap alam bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 disebutkan, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Artinya, segala aktivitas manusia termasuk saat memanfaatkan alam harus bernilai ibadah. Yang kedua, manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga alam, bukan merusaknya. Ketika manusia menebang hutan sembarangan, mencemari air, atau membuang sampah sembarangan, sesungguhnya ia sedang mengkhianati amanah Allah. Ketiga, manusia sebagai pemimpin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 73 Allah berfirman, "Dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami." Artinya, manusia diberi kelebihan akal untuk mengatur dan memimpin, bukan untuk mengeksploitasi. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan diciptakannya alam semesta menurut Al-Quran. Teman-teman, pernahkah kita merenung mengapa Allah menciptakan alam semesta yang begitu luas dan indah ini? Ada beberapa tujuan penting menurut Al-Quran. Yang pertama, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ad-Duhan ayat 38 disebutkan bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi dengan main-main. Kedua, untuk menjadi tanda-tanda kekuasaannya. Dalam surah Fussilat ayat 53 Allah berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri." Yang ketiga, alam diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, bukan berarti manusia boleh sewenang-wenang, karena semuanya diciptakan dengan batas dan aturan. Dan tujuan yang keempat, alam sebagai sarana belajar dan tafakur. Melihat gunung, laut, bintang, atau bahkan seekor semut, semuanya bisa menjadi pelajaran tentang kebesaran dan keteraturan ciptaan Allah. Yang pembahasan yang kelima mengenai prinsip etika hubungan manusia dan alam. Islam memiliki prinsip-prinsip etika yang sangat indah dalam berhubungan dengan alam. Ada 4 prinsip utama yang bisa kita pegang. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Dan tiadalah kami mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam." Artinya, Islam bukan hanya rahmat bagi manusia, tapi juga untuk hewan, tumbuhan, bahkan seluruh alam semesta. Prinsip yang kedua, tanggung jawab moral. Sebagai khalifah, manusia harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya terhadap alam, membuang limbah, merusak hutan, atau mencemari air. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Prinsip yang ketiga, solidaritas kosmis. Islam mengajarkan bahwa manusia dan alam saling terhubung. Jika manusia menjaga alam, alam akan memberikan kehidupan yang baik. Tetapi jika manusia merusaknya, maka manusia pula yang akan menanggung akibatnya. Itu adalah prinsip yang ketiga.
Prinsip yang keempat, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang terbaik. Beliau melarang umatnya menebang pohon sembarangan, melarang menyiksa hewan, dan mengajarkan hemat air bahkan ketika berwudu di sungai. Bayangkan betapa lembut dan penuh kasih ajaran Islam terhadap alam. Pembahasan yang terakhir mengenai hubungan manusia dan alam menurut perspektif Islam. Hubungan manusia dan alam dalam Islam bukan hubungan penakluk dengan yang ditaklukkan, melainkan hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diperintahkan untuk memanfaatkan alam secara bijak, menjaga keseimbangan dan tidak melampaui batas. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah memperingatkan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Kerusakan hutan, perubahan iklim, banjir, dan polusi. Semua itu adalah akibat dari ketidakpedulian manusia terhadap amanah Allah. Maka menjaga alam bukan hanya soal etika, tapi juga soal keimanan. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa manusia dan alam memiliki hubungan yang suci dan seimbang. Manusia sebagai khalifah harus menjaga dan memelihara bumi, sementara alam menjadi sarana untuk mengenal kebesaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga alam berarti menjaga iman. Mencintai alam berarti mencintai ciptaan Allah, dan merusak alam berarti menentang amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, hemat air, tanam pohon, rawat hewan, dan jangan boros energi. Itu semua bukan sekedar kebiasaan baik, tetapi bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.